Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala kita dapat kembali membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ia berkata, Ma sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da an unzilat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat setelah turunnya surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath sampai akhirnya, illa yaqulu fiha, kecuali beliau membaca di dalam salatnya, artinya ketika rukuk dan ketika sujud, subhanakallah rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci engkau wahai Rabb kami, wa bihamdika, dengan pujian kepadamu, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah, setelah turunnya firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Setelah turunnya surat An-Nasr jamaah, di dalam rukuk beliau, di dalam sujud beliau membaca subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Wa fi lafdin, disebutkan dalam lafaz yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak membaca di dalam rukuk dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci engkau ya Allah, wahai Rabb kami, segala pujian hanya milikmu, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Jadi jamaah, inti dari hadis ini adalah setelah turun surat An-Nasr, bertanda akan dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dalam rukuk beliau, dalam sujud beliau membacanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, terkait hadis ini ada 3 poin pembahasan. Yang pertama adalah turunnya surat An-Nasr merupakan tanda dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi turunnya surat An-Nasr kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tanda dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Di zaman Umar bin Khattab jamaah, Umar bin Khattab mengumpulkan pembesar-pembesar sahabat Nabi yang ikut perang Badar, baik dari kalangan Muhajirin maupun kalangan Ansar.
Mereka adalah orang-orang yang sudah sepuh. Namun bersama mereka Abdullah bin Abbas yang masih kecil. Kita tahu Abdullah bin Abbas adalah ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Tapi masih kecil. Namun diikut sertakan bersama perkumpulan orang-orang yang sudah sepuh, para sahabat Nabi yang mulia yang ikut perang Badar. Ternyata para sahabat Nabi yang sudah sepuh yang ikut perang Badar merasa kurang nyaman dengan hadirnya Abdullah bin Abbas. Mereka mengatakan, seperti Abdullah bin Abbas, kita juga punya anak-anak seperti mereka. Seperti Abdullah bin Abbas. Namun kenapa Abdullah bin Abbas diikutsertakan bersama kami? Kata Umar bin Khattab, sejatinya kalian tahu siapa itu Abdullah bin Abbas. Artinya kalian tahu betapa dalamnya ilmu Abdullah bin Abbas. Sehingga suatu hari Umar bin Khattab ingin menampakkan kepada mereka, menunjukkan kepada mereka betapa dalamnya ilmu Abdullah bin Abbas. Umar bertanya tentang surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah, bertahmidlah, ucapkanlah subhanallah, ucapkan alhamdulillah, wastaghfir, dan beristighfarlah. Innahu kana tawwaba. Sungguhnya Allah Ta'ala maha menerima taubat. Kata Umar bin Khattab, wahai para pembesar perang Badar, apa tafsir kalian akan surat ini? Dijelaskan sesuai dengan dohir ayat. Ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jal agar Rasulullah SAW memperbanyak tasbih dan tahmid dan istighfar setelah diberikan kemenangan, setelah banyak orang yang masuk Islam. Setelah para pembesar sahabat yang ikut perang Badar menjawab, Umar bin Khattab bertanya sama Abdullah bin Abbas, apakah pendapatmu seperti itu, wahai Abdullah bin Abbas? Kata Abdullah Abbas, tidak. Saya berbeda dengan pendapat mereka. Namun surat ini, kata Abdullah bin Abbas, huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam a'lamahu lahu. Turunnya surat An-Nasr adalah pertanda dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah Taala kabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika sudah banyak kemenangan, sudah terjadi Fathu Makkah, manusia sudah berbondong-bondong masuk Islam, maka itu pertanda dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar mengatakan, ma'a'lamu minha illa ma taqul. Wahai Abdullah bin Abbas, saya tidak memahami surat An-Nasr kecuali seperti apa yang kamu pahami. Jadi turunnya surat An-Nasr jamaah itu pertanda dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu surat An-Nasr itu termasuk surat yang akhir-akhir turun. Termasuk surat yang akhir-akhir turun. Di antara tanda yang mengisyaratkan, di antara ayat yang mengisyaratkan akan dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ayat di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Umar bin Khattab ketika mendengar ayat ini jamaah, beliau nangis. Beliau mengatakan, innahu laisa ba'dal kamal illa nuqsan. Tidak ada sesuatu setelah sempurna kecuali akan apa? Berkurang. Jadi sesuatu itu kalau sudah sempurna, maka bertambahnya hari akan semakin berkurang, akan menyusut. Umar bin Khattab jamaah faham, seakan-akan beliau faham bahwasannya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dekat. Dan ayat tadi al-yauma akmaltu lakum dinakum jamaah, kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, turun 80 hari sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi poin yang pertama jamaah, turunnya surat An-Nasr setelah terjadinya Fathu Mekah, banyaknya kemenangan, orang-orang sudah pada masuk Islam, berarti kan syariat sudah sempurna. Nabi SAW sudah menyampaikan dengan baik, adalah amanah, setelah menjalankan amanah, telah menyampaikan syariat dengan sempurna, maka tidak tersisa kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan umatnya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah di dalam hadis ini terdapat masyru'iyatu hadat doa. Disyariatkan yang baca doa ini. Kadang ada tambahan Allahumma-nya, boleh juga tanpa tambahan Allahumma.
Jadi bisa dibaca subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Boleh juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Mudah yang mana jamaah? Kayaknya mudah yang ada Allahumma-nya ya. Atau tergantung kebiasaan. Iya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya ta'awwalul Quran. Yang dimana doa ini jamaah merupakan doa ini merupakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan konsekuensi dari Al-Quran. Jadi doa ini sama dengan perintah yang ada di Al-Quran. Surat An-Nasr perintahnya fasabbih, bertasbihlah, subhanakallah. Wa bihamdika, bertahmid. Ucapan apa? Wa bihamdika. Wastaghfir, dia mengucapan Allahumma gfirli. Jadi ucapan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli itu adalah pengamalan dari firman Allah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Kalau kita perhatikan doa ini jamaah, yang diminta dalam doa ini adalah ampunan. Dan sebelumnya diawali dengan apa? Tasbih dan tahmid. Diawali dengan tasbih, mensucikan Allah Ta'ala, dan memuji Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika. Maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, segala pujian hanya milikmu. Jadi diawali dengan tasbih dan tahmid sebelum meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tasbih dan tahmid ini jamaah luar biasa. Kata Nabi SAW, alhamdulillahi tamla'ul mizan. Jadi sekedar kita mengucapkan alhamdulillah jamaah, itu bisa memenuhi mizan. Timbangan amal seorang hamba itu bisa penuh dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ini menunjukkan luar biasanya alhamdulillah jamaah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita berharap pada Allah biar mizan kita penuh. Maksudnya timbangan kebaikan kita penuh. Timbangan kebaikan kita berat sekali. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Padahal mizan itu besar sekali. Lau wuzina, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fihi samawati wal ard lawasi'athu. Kalau seandainya dimasukkan ke dalam mizan, langit-langit dan bumi itu cukup. Ini menunjukkan akan besarnya apa? Mizan. Ternyata mizan jamaah, kata Nabi, alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu bisa memenuhi apa? Mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamlani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Sedangkan ucapan subhanallah itu bisa memenuhi antara langit dan bumi. Ucapan alhamdulillah itu juga bisa memenuhi antara langit dan bumi. Jadi ada yang mengartikan subhanallah walhamdulillah kalau digabungkan bisa memenuhi langit dan bumi. Ini pemahaman rawi. Rawi juga masih ragu atau pemahamannya adalah alhamdulillah memenuhi langit dan bumi sendiri, subhanallah memenuhi langit dan bumi sendiri. Namun wallahu alam yang lebih tepat adalah subhanallah itu memenuhi langit dan bumi, alhamdulillah sendiri juga memenuhi langit dan bumi. Kenapa? Karena di awalnya Nabi mengatakan alhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah saja sudah memenuhi apa? Mizan. Sedangkan mizan langit dan bumi bisa masuk ke dalamnya. Maka ini zikir yang sangat luar biasa jamaah. Hendaknya kita sering-sering mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Luar biasa. Hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, mizan kita bisa apa? Penuh. Padahal keberuntungan, kesuksesan seseorang kelak di hari kiamat tergantung berat ringannya timbangan kebaikannya. Fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'isyatin radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan berada di kehidupan yang dia ridhoi, yaitu surga. Maka seorang muslim hendaknya dia mengisi hari-harinya dengan zikir. Di antara zikir yang sangat agung adalah subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, dan seterusnya. Karena ternyata sangat berat timbangannya kelak di mizan. Ini poin yang kedua. Jadi sebelum kita minta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, kita puji Allah Ta'ala dulu dan kita sucikan Allah Ta'ala dari segala kekurangan. Kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah dari segala kekurangan. Maha suci Allah dari perbuatan syirik yang dilakukan oleh orang-orang musyrik.
Maha suci Allah dari tuduhan orang-orang yang mengatakan Allah punya anak dan seterusnya. Kita sucikan Allah Ta'ala dari segala bentuk kekurangan. Setelah itu kita puji Allah. Alhamdulillah. Segala pujian hanya milik-Mu ya Allah. Yang layak dipuji hanya Engkau ya Allah. Banyak nikmat yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Sehingga Engkau adalah yang layak untuk dipuji. Ini subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Yang ketiga, yang bisa kita ambil dari sini jamaah, istighfaru fi akhiril umur. Anjuran beristighfar di akhir-akhir hayat. Jadi ketika seseorang sudah lanjut usia, dia merasa bahwasannya jatah hidupnya di dunia ini tinggal apa? Tinggal sedikit. Karena sejatinya dengan bertambahnya umur itu pertanda bahwasannya, dengan berlalunya hari itu jatah umur kita semakin apa? Berkurang. Allah Ta'ala berfirman, waja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Apa itu pemberi peringatan? Uban. Jadi ketika kita ngaca lah kok sudah ada ubannya, itu apa? Peringatan. Sudah berumur Pak, sudah berumur Bu. Ini adalah peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Ketika sudah berumur, sudah lanjut usia, kesehatan sudah tidak fit lagi dan seterusnya, maka harus memperbanyak apa? Istighfar. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memperbanyak istighfar setelah turunnya surat An-Nasr yang merupakan tanda dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebelum meninggal dunia jamaah, yang beliau baca adalah istighfar. Beliau mengatakan, Allahumma gfirli, warhamni, wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah ampuni aku, rahmati aku, kumpulkan aku bersama ar-rafiqul a'la. Jadi sebelum meninggal Nabi SAW, beliau beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang-orang soleh zaman dahulu jamaah, mereka ingin sekali wafat menggabungkan dua hal, antara istighfar dan tauhid. Mereka pengen wafat, kata-kata terakhirnya adalah apa? Istighfar dan tauhid. Abdullah ibn Amr ibn As, ketika beliau hendak meninggal dunia, Amr ibn As, beliau mengatakan ketika meninggal dunia, Allahumma amartana fa'asayna, wa nahaitana farokibna. Ya Allah, Engkau telah perintahkan kami, justru kami bermaksiat. Engkau telah larang kami, justru larangan tersebut kami terjang. Ini minta ampun sama Allah Ta'ala. Wala yasa'una illa afuka, la ilaha illallah. Jadi yang dibaca terus, Allahumma amartana fa'asayna, wa nahaitana farakibna, wala yasa'una illa afuka, la ilaha illallah. Diulang-ulang terus sampai meninggal dunia. Jadi yang beliau baca adalah minta ampun kepada Allah Ta'ala, dan kalimat tauhid la ilaha illallah dibaca terus sampai meninggal dunia. Sahabat orang soleh yang lain, Amir ibn Abdullah, seandainya ini sahabat tabi'in atau yang lainnya, ketika mau wafat beliau nangis. Apa yang beliau baca? Allahumma inni astaghfiruka min taksiri wa tafriqi wa atubu ilaika. Jadi diawali dengan istighfar dan taubah. Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma inni astaghfiruka min taksiri wa tafriqi wa atubu ilaika. Jadi dia beristighfar dan dia bertaubat. Min jami'i dzunubi, dari segala dosaku, la ilaha illallah yuraddiduha hatta mat. Dia ulangi doa-doa tersebut sampai dia meninggal dunia. Dia mengatakan astaghfirullah wa atubu ilaik, astaghfirullah wa atubu ilaik, la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaik, la ilaha illallah. Dibaca terus sampai apa? Meninggal dunia. Jadi para salaf jamaah, zaman dulu jamaah, mereka ingin mengakhiri hayatnya dengan apa? Istighfar dan kalimat tauhid. Dia pengen mengakhiri hayatnya dengan istighfar dan kalimat tauhid. Istighfar adalah usaha untuk memperbaiki apa-apa yang mungkin selama hidupnya masih banyak yang belum maksimal, sehingga dia senantiasa beristighfar dan dia ingin meninggal juga di atas kalimat tauhid. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.